Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darus Nur Afifah. Saya berasal dari UTUPB Bandung, Pokja Pangandaran. Di sini saya akan mempraktekkan tugas tutorial online 3 mata kuliah Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Di sini ada 3 tugas, yaitu yang pertama, menjelaskan penyakit menular dan tidak menular. Lebih bahaya mana di antara 2 jenis penyakit tersebut? Baiklah, saya akan menjelaskan soal yang pertama. Penyakit adalah suatu yang mengganggu tubuh atau menyebabkan adanya gangguan kelainan dari fungsi tubuh. Pengetahuan tentang penyakit ini dapat dibedakan dengan berupa penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh, misalnya virus, bakteri, parasit, dan jamur. Yang pertama ada penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit yang dapat berpindah dari suatu individu ke individu yang lainnya. Penyebaran ini bisa terjadi melalui kontak langsung, seperti bersentuhan dengan kulit orang yang terinfeksi. Seperti misalnya dari udara, seperti batuk atau bersin, air, makanan, atau dari faktor lain, misalnya nyamuk yang membawa virus malaria atau demam berdarah. Contoh dari penyakit menular yaitu tuberkulosis atau TBC, influenza, COVID-19, malaria, HIV, hepatitis, dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh mikroorganisme. Yang kedua ada penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi mikroorganisme dan tidak dapat berpindah dari satu orang ke orang lain. Penyakit ini seringkali berkaitan dengan faktor genetik, gaya hidup, makanan, serta lingkungan. Misalnya, penyakit jantung, diabetes type 2, kanker, hipertensi, stroke, dan penyakit pernapasan kronis seperti asma. Nah, mana yang lebih berbahaya, penyakit menular atau tidak menular? Kedua penyakit ini memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan masyarakat. Namun, tingkat kedua bahaya atau risiko yang ditimbulkan bisa berbeda-beda tergantung konteksnya. Penyakit menular berpotensi menjadi epidemi atau pandemi, yang berarti bisa mengancam banyak orang dalam waktu singkat. Contohnya kemarin nih, dalam kasus COVID-19 yang mempengaruhi hampir seluruh dunia, atau wabah Ebola yang bisa sangat mematikan dengan waktu cepat. Penyakit tidak menular sendiri penyebarannya cukup lambat, tetapi jangkanya yang panjang. Penyakit ini berkembang secara bertahap dan tidak menyebar ke orang lain. Namun, karena berkaitan dengan gaya hidup, banyak penyakit tidak menular berkembang dalam waktu yang lama, seringkali terdeteksi pada tahap awal. Dan penyakit tidak menular ini secara garis besar menyebabkan kematian. Seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Penyebab penyakit tidak menular ini seringkali dipicu oleh faktor-faktor yang dapat dicegah melalui perubahan gaya hidup. Seperti merubah pola makan kita. Misalnya kita memiliki pola makan yang buruk, kita harus memperbaiki pola makan kita itu dengan yang baik dan bergizi serta berkhasiat yang tinggi. Nah, yang paling penting itu adalah olahraga. Olahraga itu sangat penting untuk menjaga kesehatan kita. Kesimpulannya, kedua penyakit ini memiliki bahaya masing-masing. Namun, penyakit menular lebih berbahaya dalam jangka pendek
karena potensi wabahnya yang cepat menyebar, sementara penyakit tidak menular lebih berbahaya dalam waktu yang jangka panjang. Karena menjadi penyebab utama kematian dan beban kesehatan di banyak negara. Upaya pencegahan ini harus dilakukan secara bersamaan untuk mengurangi dampaknya terhadap masyarakat. Jadi ingat ya, kita harus memiliki pola hidup yang sehat, makanan yang bergizi, dengan pola hidup yang baik sehingga kita akan tetap sehat. Soal kedua adalah bagaimana menu seimbang agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik. Menu seimbang sangatlah penting untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak kepada anak. Makanan yang seimbang memberikan semua zat gizi yang diperlukan tubuh anak untuk tumbuh dengan optimal, menjaga daya tahan tubuh, dan mencegah penyakit. Menu seimbang untuk anak harus mencakup karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, dan serat. Selain itu, porsi makanan juga harus disesuaikan nih dengan usia anak, dengan berat badan anak, dan tingkat aktivitas anak. Komponen-komponen menu seimbang untuk anak sendiri yaitu mengandung karbohidrat. Karbohidrat sendiri itu adalah sumber energi utama yang membantu anak tetap aktif dan berpikir dengan baik. Karbohidrat sangatlah kompleks seperti nasi merah, roti, gandum, atau kentang, dan lebih baik karena dicerna secara perlahan-lahan. Yang kedua ada protein. Protein ini sangat penting loh untuk pertumbuhan sel tubuh dan perkembangan otak. Sumber protein ini berasal dari hewani, misalnya daging, ikan, telur, ataupun nabati, seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Yang ketiga ada lemak sehat. Lemak sehat ini membantu perkembangan otak, serta penyerapan vitamin yang larut dalam lemak A, D, E, dan K. Sumber lemak sehat ini berasal dari ikan yang berlemak, seperti salmon, tuna, dan buah-buahan seperti alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Yang keempat, ada vitamin dan mineral. Vitamin A, C, D, kalsium, dan zat besi sangatlah penting untuk sistem imun, kesehatan mata, dan pembentukan tulang. Yang kelima ada serat. Untuk mendukung sistem pencernaan dan menjaga kesehatan usus, sumber serat sangatlah penting. Serat sendiri antara lain yaitu ada buah, sayur, dan biji-bijian utuh. Baiklah, saya akan memberikan contoh menu seimbang untuk anak. Untuk sarapan, karbohidratnya nih seperti roti gandum utuh dengan selai kacang dan tanpa gula tambahan. Untuk proteinnya bisa dengan 1 butir telur rebus atau telur orak-arik dengan sedikit sayur, misalnya dengan paprika, bayam, ataupun tomat. Yang ketiga ada lemak sehat. Kalian bisa memberi anak dengan 1 sendok makan selai kacang atau potongan alpukat yang disimpan di atas roti gandum. Yang paling penting nih ada vitamin dan mineral. Misalnya seperti jus wortel segar atau smoothie. Anak-anak biasanya menyukai jus-jus kayak gini nih. Misalnya ada smoothie buah, tetapi buahnya juga harus yang sehat, seperti buah pisang dan sedikit yogurt. Yang terakhir, anak harus dikasih minum nih, tapi minumannya juga harus yang sehat dong. Misalnya dengan segala susu yang rendah lemak atau susu almond untuk kalsium dan vitamin D. Lanjut ke makan siang. Makan siangnya dengan
nasi putih atau nasi merah yang memiliki karbohidrat sama dengan sarapan tadi. Untuk proteinnya kita bisa ngasih seperti dada ayam atau ikan tuna. Ikan kaya dengan omega 3 untuk perkembangan otak. Jadi biar anaknya pintar. Nah, sayuran sangatlah penting. Seperti tumis sayur. Kita bisa numis sayurnya dengan brokoli, wortel atau jagung. Dengan sedikit minyak zaitun supaya lebih memiliki rasa. Ada lemak sehat seperti segenggam kacang almond atau kacang mete dan bisa ditambahkan ke dalam sayuran atau makanannya. Yang terakhir ada vitamin dan mineral. Cukup dengan segelas air putih atau air kelapa supaya tidak dehidrasi ya guys. Nah, terakhir ada untuk cemilan sore ini jangan terlalu banyak ya guys, karena sepertinya sudah cukup dengan sarapan dan makan siang. Untuk cemilan sorenya ini harus mengandung karbohidrat dan serat seperti buah-buahan yang segar dan mengandung vitamin C. Misalnya ada jeruk, apel, buah naga, dan lain-lain. Lanjut dengan protein. Proteinnya bisa dengan yogurt. Yogurtnya yang harus rendah lemak ya, atau keju rendah lemak. Yang ketiga ada mengandung lemak sehat seperti buah alpukat atau kacang-kacangan. Yang terakhir ada makan malam yang mengandung karbohidrat seperti pasta gandum utuh dengan saus tomat atau saus pesto berbahan dasar kemiri dan daun basil. Dan harus memiliki protein juga nih, misalnya ada tahu atau tempe panggang, atau bisa juga menggunakan kacang-kacangan sebagai protein nabati. Yang paling penting nih, biasanya anak-anak tuh paling gak suka yaitu dengan sayuran, tapi itu sangatlah penting untuk anak. Misalnya ada salad segar dengan campuran selada, tomat, timun, dan wortel parut, lalu tambahkan minyak zaitun sebagai dressing. Dan yang terakhir ada minuman. Minumannya cukup dengan segelas susu atau air putih. Manfaat gizi dari menu-menu ini yaitu yang pertama karbohidrat. Sumber energi utama yang memberikan bahan bakar untuk aktivitas fisik dan kognitif anak sepanjang hari. Karbohidrat sangat kompleks seperti gandum, nasi merah, dan pasta gandum utuh juga membantu menjaga kestabilan gula darah. Yang kedua ada protein. Protein ini sangatlah penting untuk pertumbuhan otot dan pembentukan sel. Kita dapat menggunakan protein ini dengan telur, ayam, ikan, tempe, dan tahu, yang memberikan protein berkualitas tinggi yang penting untuk pertumbuhan anak. Yang ketiga ada lemak sehat. Lemak sehat biasanya ada dalam buah alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun, dan ikan berlemak seperti salmon. Lemak sehat ini membantu mendukung fungsi otak dan perkembangan saraf, serta membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Yang keempat ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini sangatlah penting untuk kesehatan imun, kesehatan mata, dan pertumbuhan tulang. Kalsium dari susu atau produk susu membantu memperkuat
tulang anak. Buah-buahan dan sayuran menyediakan vitamin dan mineral esensial seperti vitamin A, C, dan K. Yang kelima ada serat. Serat sangatlah penting untuk sistem pencernaan yang sehat dan membantu mencegah sembelit. Biasanya anak nih kalau sembelit berarti kurang serat nih. Kalian bisa mencegahnya dengan memberikan anak sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, aku punya tips nih untuk menjaga menu seimbang anak. Yang pertama, variasikan sumber karbohidrat. Selain nasi dan roti, cobalah sesekali dengan quinoa, jagung, atau kentang manis untuk variasi. Yang kedua, pilih sumber protein yang beragam. Coba gabungkan sumber protein hewani dan nabati untuk memberi variasi gizi yang baik. Yang ketiga, gunakan rempah dan bumbu sehat seperti bumbu jahe, kunyit, dan bawang putih. Bumbu ini tidak hanya meningkatkan rasa, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa. Yang keempat, perhatikan hidrasi. Anak-anak cenderung lebih aktif, jadi pastikan mereka cukup minum sepanjang hari. Air putih adalah pilihan terbaik, tetapi air kelapa atau jus buah segar tanpa tambahan gula juga menjadi pilihan yang sehat. Yang kelima ada pengaturan porsi. Jangan lupa untuk mengatur porsi dengan baik, agar anak tidak terlalu kenyang atau merasa lapar setelah makan. Kesimpulannya di sini, menyusun menu seimbang untuk anak yang mengandung semua komponen gizi penting dapat membantu mereka tumbuh dengan optimal, menjaga energi sepanjang hari, serta mendukung perkembangan fisik ataupun mental anak. Variasi makanan yang kaya karbohidrat, protein, lemak sehat, serta vitamin dan mineral akan membuat anak lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih aktif. Nah, untuk para ibu-ibu, pastikan anak kita tercukupi kebutuhan gizinya supaya anak-anak kita lebih sehat dan aktif. Soal yang ketiga, yaitu dalam proses pembelajaran penjas, kita mengenal domain kognitif, efektif, dan psikomotor. Apa yang dimaksud dengan ketiga proses itu? Mari kita jelaskan. Ketiga domain kognitif, efektif, dan psikomotor ini saling melengkapi dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani dan sangat penting untuk mendukung perkembangan peserta didik. Domain kognitif mengajarkan teori dan pengetahuan yang mendasari gerakan. Efektif membentuk sikap, motivasi, dan etika dalam berolahraga. Sedangkan psikomotor berfokus pada keterampilan fisik dan gerakan tubuh. Ketiga aspek ini harus diterapkan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan pembelajaran penjas yang optimal, yaitu menciptakan individu yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga cerdas secara mental dan positif dalam sikap sosial. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada domain kognitif. Domain kognitif ini berhubungan dengan aspek pengetahuan, pemahaman, dan berpikir. Dalam konteks penjas, domain ini mencakup kemampuan mental peserta didik untuk memahami konsep-konsep dasar, prinsip-prinsip gerakan, strategi, serta aturan-aturan dalam berbagai cabang olahraga. Selain itu, domain ini juga berkaitan dengan kemampuan menganalisis dan mengaplikasikan informasi yang diperoleh dalam situasi yang berbeda. Contohnya, memahami aturan permainan sepak bola, bola basket, atau olahraga lainnya. Mengetahui manfaat dari berolahraga dan bagaimana olahraga dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Yang kedua, ada domain efektif.
Domain efektif ini berhubungan dengan sikap, nilai, dan perasaan seseorang. Dalam pembelajaran Penjas, domain ini sangat berfokus pada pembentukan sikap positif terhadap olahraga, motivasi untuk terlatih, serta pengembangan disiplin dan kerjasama. Domain efektif melibatkan pengalaman emosional peserta didik yang mencakup minat, kepedulian, serta rasa tanggung jawab terhadap kesehatan tubuh. Contohnya, menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat untuk berkompetensi dalam olahraga. Yang ketiga ada domain psikomotor. Domain psikomotor ini berhubungan dengan kemampuan fisik atau keterampilan motorik yang melibatkan koordinasi antara otak dan tubuh. Dalam pembelajaran Penjas, domain ini berfokus pada pengembangan keterampilan fisik atau gerakan tubuh yang diperlukan dalam berbagai aktivitas olahraga. Keterampilan ini dapat meliputi kemampuan dasar seperti berlari, melompat, atau melempar, hingga keterampilan yang lebih kompleks, seperti teknik spesifik dalam olahraga tertentu, misalnya teknik pukulan dalam tenis atau teknik renang. Contohnya, menguasai teknik dasar olahraga seperti dribbling dalam bola basket atau passing dalam sepak bola. Mengapa ketiga domain ini sangat penting dalam proses pembelajaran? Jawabannya, yang pertama meningkatkan kompetensi secara menyeluruh. Pembelajaran Penjas memiliki tujuan untuk mengembangkan peserta didik secara holistik yang mencakup aspek fisik, mental, dan emosional. Dengan mengintegrasikan ketiga domain tersebut, peserta didik tidak hanya mendapatkan keterampilan fisik, tetapi juga pemahaman tentang teori dan aturan olahraga, serta mengembangkan sikap positif terhadap olahraga. Kedua, meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik. Pembelajaran Penjas yang melibatkan ketiga domain tersebut dapat membantu peserta didik untuk tidak hanya meningkatkan keterampilan fisik, tetapi juga memotivasi mereka untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pemahaman tentang aktivitas fisik dan pola hidup sehat juga sangat penting agar mereka dapat mengaplikasikan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.